Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farid Miftahul Rizky dari Prodi Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penerapan firewall jenis paket filtering pada paket tracer. Jadi pada kesempatan kali ini kita harus mempersiapkan diantaranya sudah pasti software paket tracernya. Yang kedua, bahan dari praktikum firewall jenis paket filteringnya juga yang harus kita persiapkan sebelumnya. Nah, pada tahap persiapannya ini kita harus melakukan instalasinya terlebih dahulu jika belum mempunyai atau belum terinstall di laptop atau PC kalian. Jika sudah, maka langsung buka file yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, tapi berbeda dengan yang ada di panduan. Dan panduan ini membuat dengan kabel serial, sedangkan di sini saya membuat kabel ETH. Kenapa seperti itu? Karena pertama, dari awalnya itu PC ke web ini tidak dapat terhubung, yang mengakibatkan saya harus mengganti dari dari serial ke ETH atau Ethernet. Oke. Nah, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168 10.0 ini dapat dan 10.30 dapat mengakses web dan FTP servernya yang terdapat pada jaringan 192.168.20.10. Nah, ini adalah kondisi awal pada router 1, router 2, PC, web, dan FTP servernya. Lalu pada kondisi awal semua PC dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP. Nah, semua PC juga dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat pada alamat 192.168.20.10. Dan semua PC juga mengakses web server yang terdapat pada alamat 192.168.20.5. Oke, sebelum kita lanjut pada kondisi awal semua PC, di sini karena kan saya menggunakan kabel Ethernet, nah kita akan mengubah si routernya ini ke gateway C1enet untuk nyambungin flash Ethernetnya ini atau kabel Ethernetnya ini. Nah, pertama-tama kita matiin ininya, lalu nanti ini dibuang ke sini aja. Nah, jika sudah ini kan nanti pasti kosong, masukin ini ke sininya, baru nyalakan lagi. Sama juga seperti di router 2. Oke, sebelum kita lanjut ke kondisi awalnya lagi, kita lakukan routingnya terlebih dahulu. Kita klik static, masukkan alamat IP dari web servernya ini. Nih alamat IP ini nih yang harus kita masukin. 92.168.20.0. Masukin subnet masknya yaitu kelas C atau /24. Nah, di sini kita memasukkan alamat IP dari router 2 yaitu 192.168.50.2. Oke, 192.168.50.2 add aja. Nah, jika sudah, kita langsung ke mengecek apakah kondisi awal dari PC ini dapat terhubung dengan web atau FTP servernya melalui protokol ICMP. Coba di PC 0 ke desktop CMD, kita pilih aja 192.168.20.5. Nah, di sini artinya kita sudah dapat terhubung kepada web servernya. Oke, kita coba ke FTP server. Nah, di sini juga sama, maka ini sudah terhubung ke FTP servernya. Lalu di bagian B, PC dapat mengakses layanan FTP server
yang terdapat di layanan di alamat 192.168.20.10. Oke, kita lanjut aja di sini. FTP 192.168.20.10. Nah, untuk mengetahui username dari FTP-nya itu kita buka kita buka ini FTP server, lalu cari service, lalu di sini kita cari FTP. Nah, di sini ada username dan passwordnya yaitu siswa 1 dan UT. Kita masuk siswa 1 lalu passwordnya UT. Nah, ini kita klik aja, yang artinya di sini udah ada tulisan login. Ini udah masuk ke web server ke FTP server ya. Oke. Nah, pada yang ini kita dapat PC dapat mengakses web server yang terdapat pada alamat 192.168.20.5. Oke, kita coba di web browser. Nah, 192.168.20.5. Nah, di sini juga bisa ya dari PC 0 ke web server. Lalu kita buka di PC 2 untuk melakukan hal yang sama. Ping 192.168.20.5. Ini udah keriptai juga sama kayak di PC 0. Kita ke FTP server, di sini juga sama udah. Kita coba FTP 192.168.20.10, masukkan siswa 1 UT. Nah, di sini kita udah masuk, kita aja langsung ke web browser. Nah, di sini kita masukkan alamat IP dari web servernya 192.168.20.5. Artinya di sini udah masuk. Lalu kita lakukan di tahap konfigurasi. Nah, pada tahap konfigurasi ini kita akan melakukan memasangkan fitur firewall menggunakan akses list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Nah, yang pertama, semua PC yang terdapat pada jaringan 30.0 dapat mengakses layanan FTP dan layanan HTTP, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Nah, ICMP ini sendiri dengan cara mengeping seperti halnya di sini. Nah, yang ini adalah protokol ICMP. Lalu pada bagian kedua, PC yang beralamat 10.6 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP, HTTP, serta dapat mengakses protokol ICMP. Nah, berarti di alamat-alamat IP ini dapat mengakses semua tempat seperti semua metode lah dari protokol ICMP, FTP, dan layanan HTTP. Nah, selain di dua server di dua PC tersebut lah, itu tidak dapat terhubung ke protokol ini ke layanan FTP dan layanan HTTP, melainkan hanya dapat terhubung ke protokol ICMP-nya aja. Nah, lalu kita melakukan konfigurasi pada router 2. Kita klik router 2, lalu kita klik CLI dan enable configuration terminal, lalu kita masukin konfigurasinya. Oke, kita lakukan aja, samain atau dengan cara di copy aja seperti ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat sendiri bahwasannya nggak ada alamat IP yang 10.7, maka kita akan tambahkan aja di sini 10.7. Nah, di sini kita masukkan 10.6 dan 10.7 juga. Oke, jika sudah
kita masukkan yang ini. Nanti kita akan lakukan yang sama juga seperti yang sebelumnya, karena di sini juga kan nggak ada buat alamat IP yang 10.7. Oke, lalu kita copy lagi yang ini. Nah, misalkan role tersebut ada interface serial. Nah, di sini kan saya tidak menggunakan interface serial, yaitu menggunakan Ethernet 0/0/0 dan /0. Oke, kita lanjut masukin INT interface Ethernet 0/0/0, lalu kita masukkan alamat ininya, bukan alamatnya, lebih ke arah konfigurasinya. Oke, IP akses group 100 in. Oke, nah di sini pada tahap selanjutnya adalah melakukan tahap uji coba, yaitu dengan mencoba apakah dari alamat IP 30.0 ini bisa melakukan ping, mengakses FTP dan HTTP. Begitu juga di IP-IP selanjutnya. Oke, sebelum itu saya sudah membuatnya sama seperti yang ada di panduannya. Oke, nah yang pertama-tama kita akan melakukan penamaan dulu. Kita cari dulu alamat IP yang 10.5, ternyata yang ini. Kita tandai dulu biar lebih enak. 92.168.10.5, ini 10.6, 10.6, ini 10.7, 192, 168, 10.7. Oke, kita rapiin. Oke, yang 30.0 itu adalah alamat IP dari sini, dari ini alamat IP ini, karena ini segmennya adalah 30. Oke, pertama-tama adalah semua PC yang terdapat pada jaringan 30.0 ini dapat mengakses layanan FTP, lalu layanan HTTP, tapi tidak dapat mengakses protokol ICMP. Oke, kita coba di sini, kita ping ke arah FTP server terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan destination host uncreable, yang artinya tidak dapat mengakses atau sudah terblokir melalui protokol ICMP. Dan sudah terblokir ada firewall yang sudah kita konfigurasi di router 2. Maka dari itu, dari alamat IP 30.0 ini tidak dapat mengakses melalui protokol ICMP dengan cara nge-ping. Dan ini juga sama. Oke, lalu kita coba aja langsung di FTP 192.168.20.10. Nah, sesuai yang dari panduannya ini, semua PC yang ada yang pada alamat 30.0 ini dapat mengakses layanan FTP. Nah, berarti di sini adalah kita sudah bisa mengaksesnya, ada layanan FTP. Nah, kita juga coba di web browsernya. Nah, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.20.0.5. Nah, sesuai dari panduannya, di sini layanan HTTP juga dapat diakses melalui alamat IP 30.0. Oke, kita kasih penilaian dulu di sini. Ping ICMP tidak bisa, nggak bisa. Di FTP bisa. Di HTTP bisa. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada alamat IP 192.168.10.5.
coba kita ping di sini. Nah, di sini tahu saya adalah selain dari alamat IP 10.16.10.7 ini, alamat IP-nya atau PC-nya itu hanya dapat mengakses protokol ICMP. Oke, kita coba ping 92.168.20.5. Nah, di sini ping ke arah web server bisa, kita coba ke arah FTP server dan juga bisa ya. Oke, kita coba melakukan menghubungkan ke FTP server 192.168.20.10. Nah, bisa kita lihat di sini ada tulisan error to opening FTP 192.168.20.10 yang artinya ini sudah sukses terblok oleh firewall yang sudah kita konfigurasi pada router 2. Oke, kita coba di web browser. Oke, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.20.5. Nah, di sini ada tulisan request timeout yang artinya tidak dapat diakses atau sudah diblok oleh firewall yang sudah kita konfigurasi pada router 2. Oke. Lalu kita di sini kita nilai, ini ternyata bisa. Nah, di FTP nggak bisa, di HTTP nggak bisa. Lalu kita coba di 10.6 atau 192.168.10.6. Oke, kita coba ini ya. Nih 10.6 ping 192.168.10. Di sini kita bisa mengeping sesuai dari panduannya, yaitu kita dapat melakukan pengaksesan pada layanan FTP, HTTP, dan protokol ICMP. Kita coba. Nah, di sini juga bisa melakukan ping. Lalu kita buka FTP 192.168.10.10. Di sini juga bisa ya, bisa mengaksesnya. Oke, kita coba ke web browser. Oke, kita coba di sini 192.168.20.5. Oke, bisa ya, sesuai dari sini yaitu 10 alamat 10.6 bisa mengakses layanan FTP, HTTP, dan mengakses protokol ICMP. Oke, kita centang. Di sini kita coba centang. Di sini centang. Lalu kita coba sini. Kita coba ke alamat 10.7. Oke. Buka desktop, CMD, kita ping 192.168.20.10. Oke, di sini bisa ya, bisa diakses sesuai dari yang ada di panduan. Kita coba ke web servernya. Ternyata juga bisa ya. Oke, kita masuk ke FTP 192.168.20.10. bisa diakses. Oke, lanjut ke web browser.
Oke, di sini kita masukin alamat IP-nya 192.168.20.5. Oke, di sini artinya sudah bisa diakses semua ya. Dari alamat 10.6 dan 10.7 itu bisa diakses. Kita juga bisa lihat dari hasil panduannya di sini, yaitu sama ya. Nah, di sini adalah hasil yang setelah dipasang dari konfigurasi yang dari router 2-nya ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.